Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur pagi hari ini oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, kembali kami boleh menikmati akan kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar kebenaran ini benar-benar membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau, dan oleh kebenaran Tuhan kami boleh Kau tuntun untuk semakin mengenal Engkau juga. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 6. Dan saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4, saudaraku ya. Dikatakan demikian, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hari-hari ini senantiasa menjadi perenungan buat saya, saudaraku ya. Pertanyaan yang saya ungkapkan di pikiran hati saya selalu seperti ini. Kenapa ya Tuhan Yesus yang begitu mulia, begitu luar biasa, begitu agung, Dia mau menjadi sama seperti manusia. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, bukan hanya menjadi manusia, tapi Dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Taat kepada Bapa, taat sampai mati di kayu salib buat saudara dan saya. Ini yang jadi perenungan buat saya hari-hari ini. Tuhan, kenapa Engkau melakukan hal itu? Ada apa dengan diriku? Dan saya mendorong saudara hari-hari ini juga merenungkan akan hal itu. Allah yang begitu luar biasa, begitu agung, begitu mulia. Dia menjadi manusia yang hina. Bukan buat sesuatu yang baik, saudara. Tapi buat saudara dan saya manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak sama sekali di hadapannya. Kenapa Dia lakukan? Ini menjadi perenungan yang menarik. Saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara dan saya kalau saudara dan saya merenungkan akan karya salib ini, saudaraku. Karena begitu saudara dan saya merenungkan dan saudara semakin merenungkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup dan hidupku. Kata di Alkitab yang barusan kita baca ini ya. Saya baca ulang. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Tadi Rasul Paulus menulis di Roma ini dengan mengawali orang yang sudah mati terhadap dosa, tidak mungkin dia melakukan dosa lagi, saudaraku ya. Saudara dan saya merenungkan. Jadi karya salib Tuhan yang dilakukan di dalam hidupmu dan hidupku, salah satunya adalah supaya kita ini hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi dosa. Saya benar-benar merenungkan, dan ketika semakin merenungkan saya sadar, Tuhan, tidak bisa Tuhan. Ternyata untuk hidup baru ini memang kuncinya, saudaraku ya. Untuk semakin saudara merindukan hidup baru di dalam Yesus Tuhan, saudara itu semakin merenungkan karya salib Tuhan. Kalau semakin saudara dan saya merenungkan karya salib Tuhan, begitunya Dia menderita buat saudara dan saya. Saudara tidak akan main-main di dalam hidup ini. Saudara tidak akan hidup dalam dosa sedikit-dikitnya ya tidak apa-apa. Oh, tidak bisa, saudara.
pasti akan ada satu kebenaran yang mulai kuat muncul di dalam hidupmu dan hidupku, untuk saudara dan saya merindukan hidup baru di dalam Kristus Tuhan. Nah, ini hari-hari ini yang benar-benar menjadi perenungan saya, saudaraku ya. Tuhan, kalau Engkau sudah lakukan sedemikian rupa buat hidupku, masa sih aku ini masih mau melakukan dosa, saudara? Ya, ini tidak mungkin, saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara dan saya masih jatuh bangun dalam dosa, yuk sama-sama kita kembali duduk merenungkan karya salib Tuhan yang begitu agung yang Dia kerjakan buat saudara dan saya. Ya, saya akan ulang lagi dan kita akan masuk dalam beberapa hal yang saya juga renungkan hari-hari ini, saudaraku. Saya akan baca ulang lagi di dalam ayat 3, dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, ya, kata supaya ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya sadar bahwa setiap orang percaya dibaptis dalam kematian, supaya, lah ini kata supaya ini benar-benar akan menjadi titik tolak untuk saudara dan saya mengalami kebangunan atau kebangkitan rohani, saudara. Dikatakan demikian, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Nah, ini saya waktu merenungkan supaya sama seperti Kristus. Ini benar-benar kata sama seperti Kristus ini menjadi dorongan yang kuat. Tuhan, aku pengen sama seperti Engkau, dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa. Saya percaya saudara dan saya pasti merindukan untuk mengalami kebangkitan hidup rohani, saudaraku ya. Orang yang merenungkan karya salib Tuhan, pasti dia akan merindukan supaya sama seperti Kristus. Ya, sekali lagi saya ulang, supaya sama seperti Kristus. Ini panggilan di dalam hidupmu dan hidupku ketika engkau percaya, sebagai orang percaya maksud saya, menjadi sama seperti Kristus. Nah, saya waktu merenungkan ini muncul kalau saya membaca Alkitab, apa ya yang kira-kira menjadi kerinduan Yesus waktu hidup. Yang pertama saya lihat di Alkitab dicatat, Dia taat melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau saudara dan saya merindukan supaya sama seperti Kristus, hari-hari ini pasti muncul di dalam hatimu, engkau akan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak hal saudaraku ketika Yesus hidup itu Dia melakukan hal-hal yang benar-benar menjadi teladan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang benar-benar luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah taat melakukan kehendak Bapanya. Dan saya percaya kalau kita benar-benar merenungkan karya salib Tuhan, maka kita akan menjadi sama seperti Kristus di dalam ketaatan. Ya. Ada satu firman yang luar biasa, kalau saudara baca di kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25, di sana dikatakan Tuhan berjanji memberikan hati yang taat, membuang hati yang keras. Hari-hari ini menjadi doa saya, dan saya mendorong itu juga menjadi doa saudara, yaitu minta hati yang taat dan Tuhan membuang hati yang keras daripada hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Ini panggilan dalam hidup saudara dan saya. Jadi pagi hari ini saya memberi renungan singkat ini, dan ini biar menjadi doa
Saudara, doa saya bahwa kita yang sudah mati dikubur bersama-sama dengan Yesus merindukan adanya kebangkitan, kebangunan rohani dalam hidup saudara dan saya, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan kepada kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh rindu menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Dalam satu hal, yaitu ketaatan Engkau melakukan kehendak Bapa. Demikian pula kami boleh taat kepada kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami hari-hari ini umat Tuhan, supaya kami merenungkan karya salib yang begitu agung dan mulia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.